Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Kak Linda. Kak Linda akan membawakan renungan pada minggu pagi ini. Kak Linda berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan Kak Linda berharap semua ya mau mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Baik, Kak Linda akan mulainya. Renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 136. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Adik-adik bisa membukanya dan akan begitu kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap kami. Kami bersyukur atas berkat yang setiap hari baru yang kami boleh rasakan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan kami mohon bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu memuji kebesaran nama-Mu di dalam setiap perbuatan, pikiran maupun perkataan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucapkan syukur kami dan doa kami kepada Bapa di surga. Amin. Oke, kita akan mulai membacanya. Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian jawab pembacaan kita. Berpujilah Allah. Haleluya. Baik adik-adik, kitab Mazmur
kalian tahu ya, itu ada di dalam Perjanjian Lama, dan kitab Mazmur itu terdiri dari 150 pasal dan merupakan juga kitab terpanjang yang ada di Alkitab. Adik-adik, kalau adik-adik cermati di sini, di dalam Mazmur ini, kalian tahu ya, biasanya kita bermazmur secara bersahut-sahutan, responsoria. Jadi ada pemimpin umat dan umat. Kita bersahut-sahutan seperti itu. Di dalam kitab Mazmur 136 ini adik-adik, kalau Kalinda bisa baca di sini, kitab ini merupakan seperti kaleidoskop yang Tuhan, kaleidoskop Tuhan pada awal penciptaan manusia, lalu kemudian berlanjut kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanannya juga itu termaksud di dalam pasal ini. Sungguh luar biasa, adik-adik. Di dalam Mazmur ini tuh, pemazmur meminta umatnya untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa puji-pujian umat itu diberikan luar biasa kepada Tuhan. Biasanya pemazmur memberikan pujian itu dilengkapi atau diiringi oleh alat musik ya, seperti seruling dan kecapi pada zamannya. Kalau zaman sekarang kita sudah lebih modern, kita bisa diiringi dengan berbagai macam instrumen atau alat-alat musik ya. Kalinda bisa berikan beberapa bagian di dalam kitab Mazmur ini. Itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pengucapan syukur, dan bagian Allah dengan ciptaannya, kreasinya, dan juga puji-pujian kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, yang disebut bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji-pujian umat terhadap Tuhan. Tuhan satu-satunya pemilik sejati atas seluruh semesta alam, baik yang ada di atas, di bawah, bahkan di bawah, di laut, kita, dan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Adik-adik, Kalinda mau tanya, kita menghirup udara ini gratis. Kadang-kadang kita berpikir helaan nafas kita itu gratis, tapi kita kadang-kadang lupa tanpa kita sadari itu seperti ritme kehidupan. Padahal itu berkat yang Tuhan berikan. Setiap hari baru bangun tidur, kalau kita nggak bernafas, bagaimana? Nggak dapat oksigen, bagaimana? Kita cermati bahwasanya Tuhan itu ada untuk kita. Oksigen yang diberikan gratis untuk kita, patut kita syukuri dengan apa? Menuruti perintah Tuhan, adik-adik. Memelihara iman percaya kita. Dengan apa adik-adik bisa lakukan itu? Bersyukur. Seperti yang saat ini kita alami ya. Semua yang terjadi, adik-adik harus pahami, itu ada atas izin Sang Kuasa, Sang Pencipta, Allah kita yang perkasa, Allah kita yang hidup, Allah kita yang maha kuasa, Allah kita satu-satunya, the one and only God yang kita sembah dan kita puji, itu Tuhan kita. Puji-pujian yang disampaikan di sini, kalau adik-adik bisa lihat ya, itu yang sekarang itu berisi kumpulan lagu-lagu. Kalau pada zaman dulu itu kumpulan pujian atau nyanyian yang diserukan umatnya, itu ada dalam ada dua garis besar, yaitu nyanyian sukacita dan nyanyian dukacita. Sama seperti yang telah dibuat oleh para komposer, para pencipta atau pengubah lagu di dalam
puji-pujian yang kita pakai pada saat ini, yaitu kidung jemaat atau pelengkap kidung jemaat atau dalam Gita Bakti, itu ada puji-pujian terhadap Tuhan. Ada juga nyanyian duka di situ yang kita sampaikan umatnya kepada Tuhan. Ada nyanyian sedih, ada juga nyanyian kecewa yang kita sampaikan melalui puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam pasal 136 ini, adik-adik, kalau adik-adik lihat pasal 1 sampai 3 ya, di sini adalah ucapan syukur kepada Allah, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Yang demikian kita puja, kita puji. Lalu selanjutnya pada ayat yang keempat, ditulis kepada Dia. Adik-adik bisa lihat ayat 4, 5, 6, 7. Kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bagaimana Tuhan membawa umat orang Israel, umat pilihannya, keluar dari tanah Mesir melalui pimpinan Musa. Di sini Kalinda juga mencari beberapa resource atau sumber. Di dalam Keluaran 3 ayat 14, Musa bertanya kepada Tuhan, siapa sih namamu Tuhan? Bagaimana aku menjelaskan kepada orang-orang Israel nama Engkau? Jawab Tuhan pada Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi dalam artian Tuhan mau dalam form atau dalam bentuk dia tuh aktif. Tuhan itu aktif. Melalui Musa, melalui Harun, Tuhan menunjukkan bahwa dia yang memimpin umatnya melalui Musa. Jadi di dalam pasal 136 ini begitu banyak pemazmur ini mengatakan bahwa Tuhanlah pemimpin kita, pemimpin umatnya. Kalau disebutkan di sini yang kakak baca ya, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan dari ayah. Aku adalah Tuhan dari nenek moyangmu. Aku adalah Tuhan dari Abraham, Allah Tuhan, Allah Ishak maupun Yakub. Jadi kalian bisa membayangkan betapa besar Tuhan itu, betapa agung, mulia. Terkadang di dalam masa-masa pandemik ini, masa-masa kita terkurung di dalam rumah, kita kadang tidak merasai kalau ini adalah rencana Tuhan buat kita. Kadang-kadang Tuhan hukum kita ya, kalau kita nggak bisa kemana-mana, kita di rumah, belajar di rumah, bosan ketemu itu lagi ke ruang tamu, ruang makan, ke tempat tidur, ke depan, ke belakang, keputer situ aja. Tapi kalau kalian bisa beritahu kepada adik-adik bahwa itulah rencana Tuhan buat kita. Kalau kalian bisa kutip, ada juga dari Yesaya. Yesaya 26. Di situ ditulis. Kita compare dengan keadaan situasi saat ini ya. Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, sembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Kalau kalian bisa terjemahkan di dalam kondisi saat ini, apa yang sudah pemerintah himbau kepada kita untuk menghindari kerumunan, kan lebih baik di rumah, ya kan? Untuk menuruti peraturan pemerintah dengan sering cuci tangan, menjaga kesehatan kan buat kita juga, ya. Jadi kita hindari dulu hal-hal yang memang kita tidak perlu untuk keluar.
mengikuti protokol yang sudah berlaku. Baik, kita kembali lagi. Kalau kalian bisa teliti di sini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu di seluruh ayat 1 sampai 26 ditulis secara konsisten oleh pemazmur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti apa itu adik-adik? Kasih setia Tuhan sepanjang masa kita hidup, sepanjang kita ada di dunia ini. Untuk kita merasakan kasih Tuhan harus bagaimana? Ya, menuruti perintah Tuhan, ya, mengikuti aturan-aturan yang ditentukan orang tua kita. Seperti kita belajar, ya, walaupun sekarang kita diberi kebebasan yang bertanggung jawab adik-adik, tetap mengutamakan sekolah, prioritaskan sekolah, ya. Itu udah wajib terjadi dari sebagai pelajar. Dan juga untuk orang tua juga kan ada pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Jadi kadang-kadang gesekan untuk cepat marah tuh sering terjadi, tapi yakin dan percaya seperti yang sudah Tuhan bilang, sesaat diam di rumah, tunggu sampai amarah itu atau bencana itu berlalu, kita akan memulai kehidupan aktivitas seperti biasa dengan tatanan kehidupan baru atau norma-norma yang sudah ditentukan pemerintah. Itu kan juga buat kita ya adik-adik. Jadi Kalinda yakin dan percaya adik-adik akan melakukan seturut dengan perintah Tuhan. Juga adik-adik menjaga iman percaya adik-adik, dan selalu ingat Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang beragama, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik, itu yang bisa kalian lakukan. Jadi ajakan-ajakan untuk mengucapkan syukur, ajakan-ajakan untuk selalu tekun di dalam iman pengharapan. Adik-adik juga jangan lupa baca firman Tuhan. Walaupun beberapa ayat, adik mulai berlatih, disiplinkan diri. Kan kadang-kadang ada tuh aku baca Alkitab tiap hari. Abah ya, adik-adik boleh ikut. Kalau memang adik-adik udah punya disiplin diri sendiri, jangan lupa sabda bila turunannya juga dibaca. Kan udah dapat semuanya ya. Ya, tetap entah itu waktu yang adik-adik bisa tentukan aja sendiri ya, sesuaikan sendiri, pagi atau malam, tapi usahakan itu dibaca sabda bina karuna. Itu untuk menguatkan adik-adik juga, dan juga apa adik-adik untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam Alkitab, lebih mengenal lebih jauh Tuhan kita. Itu yang bisa kalian sampaikan. Terima kasih.